Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Ardiawan, NIM 202011178 dari kelas 2B Manajemen, ingin menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu Bapak Irfai Fatahur Rahman. Faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan meliputi keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, kurang ketelitian dalam menulis, dan yang paling banyak terjadi kesalahan menulis ejaan dengan menggunakan kata yang digunakan sehari-hari atau faktor kebiasaan. Berikut adalah beberapa contoh ejaan yang tidak baku. Pengertian kutipan langsung dan tidak langsung. Pengertian kutipan langsung. Kutipan langsung dapat diartikan sebagai kutipan yang diambil dari sumber literatur secara utuh atau sempurna tanpa mengurangi bentuk kalimat dan intisari tulisannya. Dengan kata lain, kutipan langsung disebut sesuai dengan tulisan yang diambil dari sumber aslinya tanpa sedikitpun ada pengurangan di dalam redakasinya. Sedangkan pengertian kutipan tidak langsung dapat didefinisikan sebagai model kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil ide pokok atau gagasan dari sebuah tulisan. Kemudian ide dan gagasan tersebut kita ulang kembali dengan redaksi yang berbeda, tetapi tidak mengurangi gagasan yang diberikan. Berikut adalah contoh membedakan kata tidak langsung, kutipan tidak langsung, dan kutipan langsung. Kata biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu biografi, gabungan dari kata bios, artinya sejarah atau riwayat hidup, dan grapos, artinya menulis atau tulisan. Berdasarkan buku Akses Layanan Perpustakaan 2018 karya Elva Rahma, pengertian biografi adalah tulisan riwayat hidup seseorang dari lahir sampai sekarang, baik masih hidup atau sudah meninggal. Sedangkan bibliografi menurut buku Muhammad Kanzunuddin, bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Berikut adalah contoh dari biografi dan bibliografi. Perbedaan jam dan pukul yang sering dianggap sama, tetapi nyatanya berbeda. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu, yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan pada saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh penggunaan kata pukul yang tepat dan sesuai maknanya, seperti jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 07.00. Sedangkan contoh penggunaan kata jam yang tepat untuk sehari-hari, misalnya, setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Bahasa adalah sebuah sistem. Artinya, bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, melainkan sebaliknya. Bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan. Unsur-unsur bahasa itu diatur. Bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk, kata maupun tata kalimat.
Apabila aturan atau kaidah ini dilanggar, maka komunikasi terdapat terhambat. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya dikarenakan kurangnya pengetahuan, penelitian dari si pengetik itu sendiri, dan ada pula dari motivasi. Dengan motivasi yang tinggi, membuat pembelajar memperbanyak pengetahuan yang dikuasai agar mengetahui penggunaan tanda baca yang benar. Berikut adalah 5 contoh penggunaan tanda baca yang salah dan ada pembenarannya. Kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik selalu memperhatikan tanda baca. Salah satu tanda baca yang paling sering digunakan adalah titik dan koma. Kali ini saya akan menelaah perbedaan penggunaan titik 2 dan titik koma. Secara garis besar, perbedaan keduanya dapat ditengarai melalui kata sebelum dan sesudahnya. Bila memuat perincian, maka menggunakan titik koma. Sementara untuk titik 2, penggunaannya lebih beragam. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUB merumuskan penggunaan titik 2 dan titik koma sebagai berikut. Huruf yang dicetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai pada pengutipan judul buku, nama koran, atau media pers. Selain itu, huruf miring juga biasa digunakan untuk menegaskan kata atau bagian tertentu dalam kalimat atau penulisan kata-kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia, seperti istilah bahasa Inggris dan bahasa daerah. Berikut adalah contoh yang salah dalam penulisan kata yang miring dan ada pembenarannya. Kesalahan penulisan huruf konsonan dan vokal biasanya dipengaruhi oleh kata baku dan kata tidak baku, adanya pengurangan kata, adanya penambahan kata, dan adanya kurang ketelitian dari si penulis. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, kecuali huruf A, I, U, E, O. Huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Vokal atau huruf hidup dalam fonetik yaitu A, I, U, E, O adalah suara di dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka, sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Vokal kontras dengan konsonan yang diciri khaskan dengan penutupan satu atau lebih titik artikulasi di sepanjang rongga suara. Di artikel atau karya ilmiah tidak luput dari kesalahan penulisan huruf konsonan dan vokal. Berikut contoh kesalahan dan pembenarannya.
Sekian jawaban UTS video bahasa Indonesia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.